Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan perkenalkan, nama saya Dwi Karnoto Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 200102614149. Nah, kali ini saya akan menerangkan mengenai topik dan kerangka karangan. Pertama-tama kita perkenalan dulu dengan topik dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah paling awal sebelum melakukan penyusunan karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah tidak akan terbentuk jika tidak terdapat topik yang jelas di dalamnya. Istilah topik seringkali disamakan dengan tema dan juga judul, padahal hal tersebut sangatlah berbeda. Berikut adalah pembahasannya. Topik itu adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat karya tulis. Ciri utama dari topik yaitu cakupan atas suatu permasalahan yang dibahas itu masih bersifat umum. Syarat topik yang pertama itu harus menarik untuk dibaca dan juga ditulis. Dan yang kedua, dikuasai dengan baik oleh penulis, minimal prinsip-prinsip ilmiahnya. Pembahasan topik dapat dilakukan secara cermat sesuai dengan kemampuan, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. Selanjutnya, ada tema. Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu dia mempersempit atau membatasi topik itu sendiri. Persamaan antara topik dan juga tema yaitu keduanya bisa sama-sama dijadikan judul. Sedangkan perbedaannya yaitu kalau topik dia masih bersifat umum, sedangkan tema itu dia sudah lebih mendetail dan terarah pada pembahasan suatu permasalahan. Selanjutnya, dalam memilih tema, hal-hal yang perlu kita pertimbangkan adalah yang pertama harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui dan dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, harus sempit dan terbatas, serta mendetail. Yang ketiga, untuk penulis pemula, hindari topik ulang yang kontroversial. Selanjutnya, yang ketiga ada judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan, atau judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam sebuah buku. Judul juga seringkali disebut sebagai kepala miniatur. Nah, fungsi dari judul itu apa sih? Yang pertama yaitu merupakan identitas dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri sehingga menarik untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir yaitu harus relevan dengan isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Sedangkan syarat judul yang baik adalah harus asli, relevan, provokatif, singkat, menarik perhatian, logis, dan harus sesuai dengan isi karangan. Yang terakhir ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan, yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Nah, habis itu fungsi dari kerangka karangan itu yang pertama adalah tidak mengolah ide sampai 2 kali, jadi tidak mengulang-ulang ya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda di setiap bab. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Dan yang keempat adalah dapat membaca ulang karangan yang sudah selesai. Nah, dalam penyusunan kerangka karangan itu harus yang pertama, perumusan tesis dengan jelas. Yang kedua, penginventarisan topik ke dalam sub-sub topik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan. Dan yang terakhir, tahapan 1 dan 2 dilakukan secara berulang agar lebih maksimal. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.